Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Ketemu lagi bersama Kunge di UB Channel. Siang hari ini kita semua semoga mendapatkan barokah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mendapat kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan sekeluarga. Amin. Dan jangan lupa Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur UB Channel yang tercinta dimanapun Anda berada. Siang ini siang istimewa. Karena apa? Saya sowan di rumahnya orang istimewa juga. Beliau ini seorang pengusaha bertalenta, berjiwa muda, keren bro. Dan beliaunya ini mempunyai hobinya, seneng suka dengan orang-orang grassroots, terutama masyarakat kecil yang membutuhkan pertolongannya. Karena apa? Saya sering melihat beliaunya ini beberapa kali mendatangi orang-orang kecil yang kesusahan. Nah, penasaran kan? Penasaran. Langsung aja ke beliaunya, nanti biar diperkenalkan. Selamat siang, Pak Marpaung. Selamat siang, Bapak Teguh. Sebetulnya, saya kalau manggil saya Kongi aja ya. Oh, iya. Ya. Sebetulnya orang bertanya-tanya, kalau saya sudah tahu sih namanya Olivier Marpaung, tapi nanti Pak Marpaung ngendikan sendiri biar audiens tahu. Monggo, Pak Marpaung, diperkenalkan dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat saya kepada seluruh masyarakat Nganjuk. Salam hormat saya juga kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, juga Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak petani di sawah yang sekarang menunggu agar panennya semakin lebih baik, agar juga saluran irigasinya semakin lebih baik, dan juga agar pupuk ke depan dapat tercukupi. Tentu menjadi sebuah persoalan kita yang harus sebenarnya diselesaikan oleh kita bersama. Kok kayak Menteri Pertanian aja ya? Memang kepentingan saya harapkan ke depan itu memiliki niat, tujuan, dan cita-cita bangsa. Jika saya ingat ketika saya masih sekolah dulu, saya masih ingat pada pagi hari Senin, mengingat bahwa menyampaikan, menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia Raya itu bukan bahasa yang sederhana. Di situ juga dicantumkan ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada dalam beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam bijaksana pengusaha perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu menjadi sebuah prinsip yang selalu didengungkan oleh teman-teman kita dan partai-partai yang ada di seluruh Indonesia. Harapan dari seluruh partai politik tentu untuk menjamin bahwa penyelenggaraan dari setiap keterwakilan mereka dapat nanti menjadi seseorang atau partai politik yang mampu untuk menjamin terlaksananya tugas tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas di DPR RI, provinsi dan kabupaten. Ini menjadi misinya. Jika terjadi persoalan-persoalan di dalam politik itu ternyata tidak tercapai, maka banyak orang berusaha kembali duduk di DPR. Sama halnya dengan kepala daerah.
Nah, saya Betul, persis iya. tahu tentang kepala daerah itu. Tapi perlu saya sampaikan, Pak, Betul. Ya. kepala daerah dan pemimpin daerah itu harus Berbeda, ya? didefinisikan, berbeda sekali. Berbeda, iya betul. Kepala daerah bisa saja siapapun jadi kepala daerah, tapi belum tentu mampu memimpin. Nah, ini ibaratkan begini. Jika Pak Pugu itu ingin berangkat naik pesawat, tentu namanya pengusaha atau BUMN atau di kementerian, di dinas perhubungan sekalipun harus benar-benar memenuhi sertifikasi untuk jadi pilot. Jadi yang sesuai, yang terukur gitu ya, terukur gitu harus. ya. Sama halnya ketika seseorang ingin mencalonkan diri menjadi polisi atau menjadi tentara, tentu harus ada panitia seleksi yang memberikan persyaratan. Contoh, harus sehat Mental dan jasmani dan rohani, catatan kepolisian dan sebagainya, termasuk pula telah memiliki syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pansel, termasuk juga yang lain-lain. Begitu juga tentang DPR, apalagi menyangkut tentang pemimpin daerah. Pemimpin daerah ini sederhana, tapi tidak mudah, tapi tidak juga sulit. Contoh kecil, bisakah Bapak bayangkan orang yang belum mengenal pemerintahan, terus kemudian dipercaya oleh partai politik mau memimpin penyelenggaraan keuangan negara yang notabene-nya itu belum memahami. Dan nanti yang menjadi masalah adalah ketika di dalam penyelenggaranya itu terpilih misal, ya bolehlah sesuai dengan undang-undang setiap warga negara berhak dipilih dan memilih, benar itu. Tetapi panitia seleksi itu partai politik itu harusnya mencermati betul, jangan sampai gagal, sebab partai politik yang gagal itu nanti melakukan penelitian bakal calon setelah terpilih ternyata gagal menyelenggarakan pemerintahan karena belum memahami, itu nanti akan menjadi sebuah hal yang berakibat buruk kepada partai politik, gak yakin lagi ke mereka. Maka di sini saya sampaikan partai politik pun harus memiliki daya ukur, daya seleksi, dan punya tujuan sesungguhnya memperbaiki keadaan pemerintahan sebelumnya yang sesuai dengan rakyat. Maka dengan kesimpulan yang saya sampaikan, aku berharap begini, harus paham dulu Undang-Undang 32 tahun 2014 yang menyangkut tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangan bupati dan wakil bupati itu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal itu, pasal 65 tentang tugas dan tanggung jawab serta kewenangan kepala daerah. Menyangkut tentang kepala daerah itu memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar dan meminta persetujuan kepada DPRD kabupaten, provinsi dan kota media. Dalam tanda kutip ini kan ngajuk. Maka diperlukan di sini nanti penyelenggaraan itu dibantu oleh wakil bupati. Tentu kalau wakil bupatinya juga gak mengerti tentang penyelenggaraan itu, sama-sama tidak mengerti, Sama juga bohong nanti itu. supirnya itu mau ke Surabaya, perginya malah ke Cibinong. Lah, itu yang saya masuk, wakilnya itu juga harus mengerti kerneknya. Jadi harus ada kewenangan atributif yang diatur undang-undang. Jadi bupati itu memang memiliki kemampuan untuk membangun pemerintahan. Contoh kecil terbuka saja. Harusnya partai politik itu memiliki insting nurani, memilih, melihat dan mengejar atau mengejar bola, menjemput bola. Contoh kecil saya buka aja, terbuka aja kita bernegara ini. Tidak perlu ada gimmick ya. Di sini saya mengerti benar ada itu namanya Ita Tiribawati, contoh kecil. Ita Tiribawati itu mantan Sekda Jombang. Pak Marhae. Yang lainnya kalau ada calon dalam saja yang lain mungkin masih memungkinkan. Tapi yang lain-lainnya kalau saya dengar belum memiliki kemampuan dan tidak mengerti tentang pemerintahan. Harusnya partai politik memikirkan bagaimana kalau Bu Ita itu kira-kira maju di partai ini ya, atau Pak Marhain ini. Jadi kedua kandidat itu dimungkinkan menurut pemikiran saya secara logis, secara metodologi penelitian dan secara hierarkis adalah sudah memiliki namanya kemampuan mengelola penyelenggaraan negara. Tetapi
tentu harus dibantu dengan wakil kepala daerah yang mampu Yang membantu mumpuni, tugas-tugasnya itu. yang mumpuni ya, Nah, yang jadi seimbang. ibaratkan gini, kalau misalnya seseorang itu mau berangkat, wakilnya juga gak mengerti, dia akan menanya kepada Satker atau OPD, dia akan nggak mungkin akan dibantu OPD ini karena belum tentu sesuai dengan misinya dia. OPD ini seharusnya juga adalah orang-orang yang mampu memberi pengarahan, tapi adalah lucu kalau nanti OPD yang memberikan pengarahan kepada bupati wakil bupati karena belum memahami sistem pemerintahan, apalagi sekarang ada kan kita mengerti tentang APBD kita kan cukup besar, 2.775 miliar sekitarnya seperti itu. Maka kesimpulannya, mari kita rakyat Nganjuk yang harus berpikir tentang siapa yang pantas dan layak yang akan melakukan pemimpinan penyelenggaraan dengan itu, Yang tentu pas dan sesuai. adalah orang yang telah memiliki kapasitas dan teruji dalam pelaksanaan pemerintahan dan juga mempunyai kemampuan untuk mengelola penyelenggaraan negara. Jangan dibawa-bawa karena misalnya ya maaf bukannya mengurangi hak seseorang atau itu untuk silakan saja, tetapi yang perlu saya sampaikan adalah marilah rakyat itu untuk memilih agar yang dipilih ini nanti tidak membuat sebuah kekecewaan karena akan mengatur Seluruh rakyat seluruh rakyat Nganjuk kita ya. ini agar nanti namanya ya interested APBD itu harus bisa diatur sedemikian rupa sesuai petunjuk undang-undang dan juga berdasarkan kearifan lokal. Kearifan lokal kita tentu saya paling prinsip ke pertanian. Pertanian harus menjadi sesuatu hal yang paling mendasar dan nanti di situ jika yang terpilih nanti mampu mengelola pertanian kita, pertanian dibantu dengan irigasi yang baik sehingga nanti petani-petani itu tidak lagi mengeluarkan beban biaya kepada Dan tidak mengeluh, tidak mengeluh. Kemudian infrastruktur jalan, kemudian nanti akan didukung pula dengan namanya pengaturan pengendalian pupuk yang tersedialah sesuai dengan kuota. Nanti akan dilakukan nanti tahapan-tahapan berikutnya untuk menentukan wilayah, kemudian daerah pertanian yang cukup untuk dapat nanti diberikan bantuan yang ketercukupan pupuk ke depan. Berarti nanti ada sebuah irisan OPD, pertanian, lingkungan hidup, PU, itu semua harus menjadi sebuah irisan yang bertanggung jawab terhadap penganggaran yang sesungguhnya integral. Ya, sedikit lagi. Maka dengan yang saya sampaikan tadi, jika partai politik ini mengambil kesimpulan, tidak hanya berpikir tentang yang penting terpilih, tidak boleh, karena dampaknya akan berakibat kepada rakyat kita nanti jika si penyelenggara itu tidak dapat dan mampu. Maka kesimpulannya, Dampaknya 5 tahun ke depan. iya dong. Memilih itu tentu sama halnya dengan memilih istri contoh. Bagaimana mungkin Bapak percaya yakin dengan orang baru kenal untuk memimpin keluargamu ke depan mengharapkan generasi dan sebagainya, atau bagaimana mungkin Bapak mempercaya orang yang baru kenal datang dari yang lain belum teruji kemudian menjalankan perusahaan Bapak di suatu tempat? Saya nggak yakin, apalagi menyangkut tentang uang negara yang nilainya triliun. Saya sarankan kepada rakyat ini betul-betullah memahami ke depan selektif, memilih itu dengan beberapa cara. Satu, mengedepankan kepentingan lingkungan, alam dan Tuhan. Hanya ini yang bisa melakukan perbaikan. Jika hanya dengan keinginan persekongkolan, perkelompokan, saya yakin mustahil akan terjadi perbaikan itu. Maka kesimpulannya Pak, aku bersaran kepada partai politik juga, jemputlah bola. Bukan saya mengatakan bahwa partai politik tidak mempunyai harga diri, tapi tidak perlu di sini harga diri lagi. Yang adalah menjaga agar harkat martabat rakyat Nganjuk ini terjamin betul, supaya tidak dibuat jadi mainan. Mari jangan permainkan politik, jangan permainkan nasibmu di masa depan. Masalahnya Nganjuk ini butuh perlindungan kepada orang-orang sekolah. Sekolah itu perlu dirawat, perlu juga desa-desa dibantu alokasi dana desa. Untuk satu, itu program nanti ya. Dana desa perlu kita bantu lagi dari pemerintah untuk ikut masuk di dalamnya, memberikan bimbingan
dan memberikan bantuan supaya kita nanti dekat dengan kepala desa. Terutama RT RW ya. Iya, RT RW pasti. Jadi kita memperhitungkan jika kita menambah alokasi dana desa itu misalnya sesuai dengan jumlah penduduknya, keterjangkauan wilayah, populasinya, dan area pertaniannya, kita akan membuat nanti pelaksanaan penyelenggaraan keuangan itu yang agregatif dan juga secara akumulatif. Maka kesimpulannya, jika misalnya penduduk di wilayah Bapak itu sebagai kepala desa 1.200, di sana 3.000 atau 4.000, kita akan memperhitungkan 150 juta di situ. Itu nanti sudah masuk di situ, RT RW-nya naik gajinya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Tentu membantu undang-undang desa yang dananya itu sudah ada dari pusat. Itu harus kita lakukan, namanya integrasi penganggaran, supaya terjadi nanti di situ pembimbingan kepada perangkat desa dan desa. Jadi RT RW ke depan sudah mendapatkan bantuan stimulan untuk meningkatkan nanti di situ beban kerja mereka itu cukup banyak. Maka dengan secara perlahan mereka juga kita hormati. Jadi yang di bawah ini penting menjadi pemikiran kita, memberikan penghormatan kepada kepala desa. Karena kepala desa itulah salah satunya untuk tombak bagi pemerintahan daerah, dan nanti itu juga tugas daripada wakil bupati misalnya. Wakil bupati itu sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2014 menyebutkan bahwa wakil kepala daerah membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan bupati dalam rangka melaksanakan sinkronisasi undang-undang yang di dalam pasal 32 2014 itu, pada pasal 65 tugas kewenangan bupati, pada pasal 66 tugas dan tanggung jawab wakil kepala daerah. Di situ nanti kepala desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab daripada wakil kepala daerah, menyampaikan informasi monitoring kepada kepala daerah, sehingga kepala daerah ini terbantu betul tugasnya. Dan ada yang perlu saya sampaikan, di situ kita perlukan nanti juga LSM misalnya. LSM itu akan kita buat sebagai pendamping pemerintah untuk melakukan inventarisir, monitoring, dan memberikan masukan-masukan, sehingga LSM ini bagian tidak terpisahkan daripada penyelenggaraan negara yang sifatnya juga harus ada di dalam satuan SKPD yang kita muat nanti di satuan SKPD Sekda. Karena itu menjadi kewenangan daripada bupati dan wakil bupati. Dengan demikian, wakil kepala daerah di sini juga harus memiliki kemampuan intelektualitas, kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas, bertanggung jawab penuh dan taat kepada undang-undang, dan harus loyal. Loyal kepada bupati yang ada di dalam pasangan itu. Pasangan itu harus jelas sebagai bagian dari chemistry yang tidak boleh bertengkar, nggak boleh karena kesepahaman apa, tidak boleh. Iya. Tetapi jika misalnya AG2-nya atau AG1-nya ada sesuatu hal diberikan dorongan intervensi yang lain, kita harus memberikan saran, jangan sampai masuk dalam perangkap. Pak Marpaung, ini tadi pertanyaan saya yang pertama belum dijawab. Pak Marpaung kan sudah banyak, sampai 15 menit. Ya. Ini tadi masyarakat biar tahu, audien biar tahu. Ya. Sebetulnya siapa sih Marpaung itu, namanya siapa, alamat siapa. Jadi orang nggak sambil minum ya. nyantai bro. Ya. Jadi Pak Marpaung biar memperkenalkan diri, namanya, kemudian alamatnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Saya kira saya jawab aja, bukan tidak kenal, kita juga sudah pernah DPR. Sudah, saya tahu itu. Tapi begini, alangkah baiknya, mungkin ini kan sudah 5 tahun 10 tahun lalu. Ya. Diperkenalkan lagi enggak apa-apa. Silakan. Marpaung itu adalah warga negara Indonesia. Ya. Alamatnya di mana? Alamatnya ada di Tanjung Anom ini. Dan saya percaya betul bahwa Nganjuk ini adalah daerah yang sangat saya cintai. Karena ketika saya tahun 2002 ke sini terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Dan saya merasa bersyukur saya itu, dan kaget saya mendapatkan suara yang lumayan 19.780 pada tahun itu. Dua periode ya? Dua periode. Ada lagi DPR RI. Nah, di DPR RI juga. Terus kemudian pada saat itu kita mengupayakan tugas tanggung jawab kita bagaimana di DPR, bagaimana dengan pemerintah. Jadi saya selalu bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, termasuk dari satuan SKPD itu. Kita harus melakukan upaya-upaya yang baik untuk menyambung keinginan partai politik itu, keinginan masyarakat itu sebagai bagian tidak terpisahkan kepada apa? Tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ya. Kedua, saya juga pada saat itu mengupayakan agar upaya-upaya kita menjamin namanya hubungan forum komunikasi antar umat beragama yang baik, maka kita bangun dulu kedamaian.
Kedamaian itulah satu-satunya jalan kita untuk menjembatani, untuk memberikan dorongan agar kita bersatu untuk mencapai tujuan. Maka saat itu kita mengupayakan forum komunikasi antar umat beragama, mendapatkan bantuan dari pemerintah, baiklah itu musola, masjid, gereja dan sebagainya. Maka kedua, kemudian kita membangun pertanian dan jalan infrastruktur. Dan tahun berikutnya tahun 2009 kita juga mendaftarkan diri lewat partai, dan saya juga waktu itu masih pimpinan Partai Demokrat. Waktu itu ya. Partai Demokrat kita di situ ada, tapi kelihatannya Partai Demokrat saya itu ya demikian rupa. Ya sudah, jangan gitu. Yang penting sekarang kecil ingin mencoba tanggung jawab kita bagaimana tidak lewat partai besar, ternyata juga terpilih dengan baik. Betul. Pada saat Partai Kedaulatan. Dan pada tahun berikutnya kita dapatkan lewat Partai Hanura DPR RI. Di Nganjuk kita mendapatkan suara saat itu Hanura 101.000 waktu itu kita di DPR RI Hanura. Ya, pertarungannya begitu kencang ya DPR RI Hanura waktu itu. Dan pada saat itu kita terjadi pergantian antar waktu di DPR RI. Jadi itulah partai politik yang intinya saya tidak akan pernah lelah untuk mengupayakan perbaikan dan mengedukasi rakyat ini ke depan. Karena pengabdiannya ke masyarakat nanti ya, intinya. Ya tujuan kita kan di situ. Jadi begini, saya ingin kita itu isa rumangsa itu bisa merasakan. Jangan merasa bisa itu rumangsa itu. Yang kedua, sebaik-baik manusia katanya adalah lebih baik mengerti tentang orang lain. Jadi intinya saya itu bagaimana menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi orang Nganjuk. Dan ke depan juga visi saya itu sederhana aja. Bagaimana tangan saya ini digunakan oleh Tuhan. Ya, digunakan oleh Tuhan. Ya, saya hanya bermimpi dihargai orang itu aja. Gitu ya. Ya. Karena panggilan tadi ya, panggilan dari hati nurani. Ya. Yang melihat masyarakat bawah. Ya, agar anak-anak itu juga, anak-anak kita kan ke depan dihargai orang. Jadi kita harus takut melakukan kesalahan. Yang kedua, saya juga minta petunjuk dari teman-teman masyarakat luas di sini. Mari berbuat yang terbaik. Jangan sia-siakan kesempatan itu untuk hal-hal yang buruk gitu. Sebab kita akan kembali itu aja. Ketika kita hidup, mari berbuat yang terbaik lah. Karena nggak ada yang terbaik kecuali kita melakukan yang baik. Satu niat saya, bisa nggak kita berbuat baik? Itu saja kuncinya, supaya tidak ada penyesalan kemudian. Saya yakinkan diri saya juga bahwa saya tidak akan mau ikut-ikutan dalam hal-hal yang tidak baik. Persoalan yang saya pikirkan adalah terjadi meski banyak godaan ya kalau di luar itu. Makanya diperlukan namanya kekuatan iman. Iman itu sesungguhnya adalah saya percaya dengan Tuhan. Anda juga harus begitu. Saya percuma misalnya melakukan sesuatu doa yang begitu banyak pun sama Tuhan kalau saya nggak mengingat perintahnya Tuhan. Kalau saya hanya dikomando oleh orang-orang mempunyai kepentingan, saya akan masuk dalam jurang. Bisa bersahabat, bisa berpartner, bisa mempunyai tujuan, tapi tujuan akhir kita adalah selamatkan diri, selamatkan keluarga, selamatkan anak-anak, selamatkan sampai kita. Karena apa? Tidak akan mungkin namanya disebut pemimpin kalau dia tidak mampu melindungi keluarganya, melindungi warganya, dan melindungi rakyatnya. Maka pemimpin ke depan harapan saya adalah mampu melindungi segenap warganya. Maka berarti dia harus menjadi contoh yang baik, menjadi orang yang betul-betul diteladani. Dan jika pun pernah terjadi masalah-masalah, tentu jangan lagi mengulangi hal yang sama. Dan saya yakin orang yang telah mengalami sesuatu hal yang tidak diduga, saya yakin akan melakukan hal terbaik. Jadi harapan saya sederhana. Ada beberapa contoh kepala daerah, contoh mau jadi kepala daerah yang baik di Nganjuk itu. Ada dua orang saya lihat, dan yang lainnya juga mungkin menjadi pilihan yang lain. Saya nggak boleh mengintervensi. Satu, Ita Tribawati menjadi sebuah contoh yang baik. Saya mengerti tentang kepemimpinannya di Jombang, menjadi sekda yang baik. Jangan dibawa-bawa generasi karena seseorang jadi seseorang, tidak boleh seperti itu. Belum tentu karena suami Anda, istri Anda seperti itu, tidak. Itu mungkin jadi hal-hal yang menjadi salah. Dan saya dengar juga, saya mengerti juga, dan orang yang saya masukkan itu tidak menggunakan APBD, tidak. Persoalannya berbeda, tidak ada menghabiskan uang negara itu, Pak Taufik, itu nggak ada. Nggak ada uang negara dimakan itu, tidak. Yang ada di situ adalah ada hal lain, bukan uang negara, bukan APBD gitu loh. Jadi perlu saya jelaskan rakyat ini jangan melakukan penghakiman. Hakim kita adalah Tuhan. Sepanjang nanti misalnya Pak Ita itu menjalankan berniat untuk memperbaiki Nganjuk, saya akan dukung penuh.
Sepanjang misalnya Pak Marhan itu nanti ingin berniat yang baik, saya juga dukung penuh. Tetapi kan tidak bisa kita melakukan pemilihan 2 orang karena nanti ada pasangan. Jadi nanti siapapun pasangan mereka, saya memohon kepada mereka nanti ke depan agar menjadikan sebuah syarat memiliki integritas yang baik, memiliki niat yang baik, dan memiliki tujuan yang baik yang diperintah oleh Undang-Undang 30 tahun 2004, termasuk dalam rangka untuk meminta persetujuan dengan DPRD, termasuk pada pasal 65, 66, 67, dan tugas tanggung jawab mereka itu bupati dan wakil bupati meminta penyelenggaraan pemerintahan itu dengan baik dan meminta persetujuan itu juga dengan baik kepada DPR, termasuk menyerahkan raperda secara bagusnya non definitif menjadi definitif, termasuk juga nanti pelaksanaan APBD dan laporan pertanggungjawaban APBD, sehingga nanti APBD yang disampaikan dalam paripurna nanti ada pertanggungjawaban itu oleh bupati wakil bupati itu keuangan laporan wajar tanpa pengecualian. Jadi siap meluncur ke Ngeluyu, ke Ngeliman, ke daerah-daerah terpencil itu. Ya, sanggup kan? Iya, dari dulu saya waktu DPR RI udah takluk, udah sana. Oke. Makanya kita dapat kalau gitu, ayo. Ya, Baik. Yakin dengan saya akan melakukan yang terbaik. Saya sumpah sama Tuhan. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, berbincang dengan calon bupati atau calon wakil bupati yang satu ini luar biasa. Saya sampai kopi kulon. Baik. Santai. Sementara kita akhiri dulu sampai di sini. Besok kita sambung lagi, dan Pak Paung ini tidak hanya sekali ini saja. Next pasti ada cerita-cerita dan tanggung jawab yang lain, opsi-opsi yang lain yang keterkaitan dengan pemerintahan dan rakyat. Begitu? Siap? Baik, sedulur UB Channel yang tercinta, sampai ketemu, kita kawal Bang Paung ini sampai selesai nanti ala UB Channel. Salam hormat, salam bahagia, dan sampai ketemu. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.